Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang blog ya. Ini blognya punya orang Palembang. Ini sebelumnya saya minta maaf ya ke teman-teman. Saya sekarang jarang banget bikin video. Soalnya lagi ada kerjaan mesin yang spesifik bro, yang harus hati-hati saya kerjain. Makanya buat teman-teman kalau mau porting atau mau bongkar mesin, buat saat ini mending ke yang lain aja dulu. Kalaupun teman-teman mau tetap kirim ke saya, ini pasti lama prosesnya. Termasuk yang ini nih, ini punya orang Palembang. Ini kemarin saya udah confirm, ini akan lama makan waktunya. Soalnya saya lagi ada kerjaan mesin yang lain. Ini bisa 2 mingguan nih baru beres. Oke, ini blog punya orang Palembang ya teman-teman. Sebenarnya masalahnya bukan suatu masalah sih. Cuman kemarin ini orangnya request nih. Ini minta di porting, minta pakai membran, portingnya minta harian, minta pakai membran RX, juga minta quarter, minta naik ke OS 125. Ini minta naik ke OS 125, alasannya katanya kalau dipukul-pukul siripnya, bloknya ada suara krek. Oh ya, ini saya mau garis bawah ya ke teman-teman. Ini yang punyanya ini Nebi. Bukan Nebi baru di RX, tapi dia baru di dunia 2 tak. Kemarin curhatan di WA, dia bilang, "Saya baru Mas pegang 2 tak." Udah kelihatan kalau orang pemula baru main di 2 tak, apalagi motornya RX ya. Apalagi motornya RX, pengen porting bloknya kayak gini. Nggak salah dengan bloknya, cuman saya beberapa kali saya ingetin ke teman-teman. Kalau emang cuma mau sekedar porting, nggak usah pakai blok-blok ori. Banyak kan blok-blok KW yang lain, apalagi model bloknya kayak gini. Nih, serinya ini seri 4. Lihat ya, standar dar mulus. Ini OS-nya cuma OS 100 nih. Baut tanam masih ori semua tuh. Belum bos-bosan, belum ada yang cor-coran. Seger ya bloknya ya. Ini kalau di pasaran ya, harganya. Ini kita hitung padat aja deh. OS 100 padat 3 juta mah cepet ini. Bahkan kalau orangnya mau 2 juta, saya masih berani bayar, nggak usah mikir. Ya 2-3 juta lah kalau untuk seri OS 100. Sebenarnya sayang untuk mounting blok kayak gini. Nah, saya saranin ke teman-teman ya, barang-barang yang ranking sekarang harganya keras-keras, tinggi-tinggi. Bloknya juga mahal karena udah jarang. Ya yang blok seri YP aja yang baru hampir 1.6 sekian gitu kan. Apalagi ini seri Y. Cuman ya terserah sih itu mah. Blok-blok sampean gitu, uang situ gitu, barang-barang situ. Ya, sekarang kita langsung ke inti pembahasan ya teman-teman. Ini katanya minta dinaikin OS-nya. Ini kan OS 100, minta naik ke OS 125 karena kata dia dipukul-pukul siripnya, bloknya ada suara. Ini OS 100 ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Ya benar, ada bunyi ya. Ini clearingnya berapa ini? Nah, kalau clearing saya lemah di sini. Kenapa lemah? Saya nggak punya alatnya. Mau beli juga mikir-mikir. Soalnya kenapa? Karena saya mau beli juga buat apaan bro? Saya nggak punya mesin bubutnya. Saya pakai alat itu juga numpang paling tukang bubut. Jadi kalau mau quarter sekalian diukur, sekalian dicek, sekalian serah terimanya. Ini perlu naik apa enggak? Kalau piston dipukul-pukul begini. Ya, tadi teman-teman lihat ya, saya pukul-pukul ada bunyi krek. Sekarang coba kita lihat. Kita raba-raba deh, pakai feeling ini pergerakan pistonnya. Nah. Ini masih rapat, bro. Bahkan ini kayaknya baru quarter deh. Ini kayaknya baru quarter, cuman kalau dirasain lewat gerakan tangan, ini clearingnya bukan apa ya, kayak ada satu sisi yang nggak rata, kayak ngegentong. Nah, di sini dia berat.
Kalau teman-teman ngadepin kayak gini, saran saya ya, apalagi kalau bloknya standar dar-dar, nggak usah naik ke OS 125. Justru ini kalau kalau lewat apa yang udah saya alamin ya, dengan quarteran kayak gini, dengan clearing seperti ini terlalu rapat bro. Ini kalau dirasa lewat jari kayak ngegentong lah silinernya. Ada kemungkinan kayaknya nggak center ini silinernya. Coba kita tes pakai piston baru ya. Ini piston baru nih. Sama ya OS-nya, OS 100. Kan. Nambah berat. Nah, ini nambah berat. Jadi ini nggak perlu harus naik OS karena di linernya juga nggak ada baret dalam. Justru ini terlalu sempit ini clearingnya. Ini piston baru nih. Apalagi nanti mesinnya mau diporting. Kalau mesin diporting ketika panas muai, ini gampang ngejim ini mesin. Untuk clearing blok air-racking berapa ya biasanya? Kalau untuk air-racking saya belum punya datanya ya. Cuman kalau pabrik biasanya main 0,030 sampai 0,35, bahkan ada yang sampai 0,04. Saya punya datanya cuman RK, bukan air-racking. Tapi mudah-mudahan bisa jadi gambaran ya ke teman-teman. Ya. Ini teman-teman lihat ya. Clearingnya nih. Piston clearing minimal 0,030, maksimal 0,035. 0,030 minimal, maksimal 0,035. Awas jangan kejebak, ini RK bro. Tuh, Yamaha RX RK edisi pertama. Emang kenapa nggak bisa disamain dengan R King? Ente tahu sendiri kan, RK, apalagi ini edisi pertama. RK itu build up Jepang, artinya bloknya Jepang, pistonnya Jepang, pokoknya semua komponen Jepang. Bahkan jangan dari blok, dari piston deh, dari kabel tisnya aja dia masih asli Jepang. Beda material. Yang ditakutin kalau misalnya ente ngikutin clearing dari buku panduan itu dengan RK dipasang di blok talan 0,030, kan kualitas piston dan kualitas bloknya kan beda. Ya pasti beda lah, blok asli Jepang, piston asli Jepang disandingkan dengan blok KW dan piston KW, takutnya pemuaiannya juga beda. Sekarang saya kasih contoh ya ke teman-teman blok yang baru di quarter di tempat saya. Nah, kalau untuk quarter di tempat saya ini, di tempat langganan saya, insya Allah bisa dibilang pas center karena didukung dengan alat ukur pakai mikro, pakai dial bore. Ini saya ambil clearingnya 0,035, beda ya dengan di buku panduan tadi. Di buku panduan tadi kan minimal 0,030, maksimal 0,035. Saya biasanya saya kalau quarter untuk mesin-mesin air-racking ya, mau blok seri Y atau seri YP dengan piston-piston ori, langsung hajar ke 0,035. Ini contohnya. Ini teman-teman lihat ya, masih ada tulisannya tuh. Tuh, 0,035. Nih, tulisan spidol nih. Clearingnya ini, clearing antara piston dan blok. Sekarang kita lihat ya. Nih. Bunyi nggak ini kalau dipukul? Ya bunyi lah. Ada bunyi tetap. Ini 0,035. Teman-teman bandingin ya dengan yang ini. Nih kita ambil pakai piston yang bekas. Oh, ini berat. Ini clearingnya di bawah ini, di bawah 0,035. Tapi ini kayaknya ada yang ngegentong deh. Ini kayaknya nggak ada yang nggak center ini. Silinernya ini nggak rata. Jadi ada satu sisi bagian yang berat, sisi bagian lain enteng.
Ini baru di quarter ya teman-teman, 0,035 ini. Ya tadi teman-teman lihat ya perbedaan bloknya. Yang ini yang punya konsumen ini yang katanya minta naik, katanya udah bunyi. Tapi kan kalau kita raba secara feeling kelirinnya lebih enteng punya saya. Yang jelas baru di quarter, baru beres pulang quarter. Ini kelirin center, saya jamin ini center 0,035. Kenapa karena saya jamin? Karena saya ikut ngitung. Jadi kalau di tempat saya ini kalau quarter ya teman-teman, ini di langganan saya. Kalau ngorter bawa tanam ini nggak pernah dilepas karena dia mesinnya khusus, mesinnya besar, mesinnya presisi. Yang kedua, ketika saya mau ambil ini bahan bloknya dengan request clearing sekian, ketika kita serahin otak, serahin blok, itu kalau di tukang bubut besar biasanya ada disebut apa ya, bukan operator, yang bagian ngelayaninya itu dia tahu dengan mesin. Jadi kita kasih nota, dia kasih blok, dia bawa dial, dia bawa mikro, diukur. Jadi saya juga ikut ngukur. Bisa dipastiin ini center 0,035. Teman-teman lihat ya perbedaannya. Ini kayaknya ini ngegentong. Jadi buat yang punya blok ini, punya Mas ini mah nggak perlu naik Mas. Cuman ini dibenahin aja ini huningnya. Bukan di kota, di huning ulangnya, di center ulangnya. Clearingnya dibenerin lagi. Paling nanti clearingnya akan dibuat seperti ini, 0,035. Tujuannya biar apa? Biar ente ngerayennya nggak lama bro. Kalau saya bikin 0,030 kayak RK, ngerayennya ente pasti lama. Apalagi bloknya blok portingan. Kalau 0,035 gini ente ngerayen habisin satu tangki, beres, gas, udah. Juga resikonya ya, ini yang punya blok ini, kalau tetap dengan clearing seperti ini, dengan gentong ini ngegentong sih ini mah. Soalnya yang bawah kalau kita ke bawah enteng. Nah, enteng tuh. Kalau ke atas dia berat. Ini kayaknya kurang rata deh ini. Nah, clearingnya kurang rata sedikit lah ini. Ini nanti clearingnya dibuat agak besar. Ini kalau begini rawan macet, Mas. Ini piston bekas ya ini. Bukan piston baru loh. Lagi bloknya portingan. Berat. Kalau berat. Ini mah pasti nge-gym. Blok kayak gini pasti nge-gym. Kalau misalnya ente tetap pakai, rawan nge-gym, bukan pasti nge-gym, rawan nge-gym. Ente salah setting spuyer, salah aja sedikit, nggak ada toleran, krek. Makanya buat yang punya blok ini saya saranin ya, nanti nggak perlu naik ke 125, langsung aja di kuning ulang. Jadi CR tetap pakai CR OS 100, ganti CR baru OS 100 kuning ulang. Clearingnya ntar dibuat kayak gini, 0,035. Dipukul makin jadi suaranya, makin keluar kalau dipukul siripnya. Iyalah, kan ente cari aman bro. Ini tambahan ya buat teman-teman, terutama buat pemula. Ya sebenarnya kalau mau lebih akurat ya ente, kalau mau ngecek liner kerenggangan ya pakai dial bore. Soalnya kalau ente pakai teknik kayak gini, teknik kayak gitu ente mau ikutin anjuran pabrik yang kayak di buku manual RK itu 0,030, tetap aja pasti bunyi, pasti ada suara krek gitu ya, kayak kan ada clearingnya bro. Ini 0,0335 kalau lihat di buku panduan RK ya, bukan RK, ini katanya udah maksimal. 0,035 ini nggak baku bro. Ini 0,035 buat motor harian. Kalau buat motor mainan, buat motor kompetisi, motor liaran gitu ya, nggak jarang yang pakai 0,035. Minimal rata-rata ya biasanya 0,05 clearingnya, atau 0,04 dah udah paling hebat itu kalau buat motor-motor mainan. Kenapa? Karena motor-motor mainan, motor kompetisi gitu, panasnya di atas normal, dia lebih panas. Otomatis kalau dia lebih panas dia gampang muai, pemuaiannya besar. Takutnya kalau pakai clearing sempit, gampang nge-gym, gampang macet. Makanya dia clearing besar. Kalau buat R-King apa ya? R-King mah ya nggak usah takut. Ente punya blok sama piston clearingnya udah 0,0,5, udah di atas toleransi pabrik kan. Tapi ring ente masih bagus nih, ring ente masih cakep. Power tenaga masih ada, masih keluar, nggak ngedrop. Cuman itu doang, suaranya agak kurang nyaman di kuping ya. Kalau ente tipikal orangnya kayak gitu, yang pengennya mesin
Kalau Supra, saran saya punya ear racking jangan dutak-atik. Mending carinya ear racking standar dar-dar, jangan dutak-atik aja ear rackingnya. Kalau pengen tetap suaranya kayak gitu. Dan kalau buat model-model orang kayak saya, suara sar gitu mah udah gas aja terus. Oke, segitu ya teman-teman untuk video tentang blog punya orang Palembang ini. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.